kita masuk kepada materinya. Ya, pertama kita lihat dulu apa itu praktik-praktik yang sudah kita lakukan. Nah, ini saya menganggap yang hadir di sini sudah punya pengetahuan dasar mengenai manajemen proyek. Jadi saya hanya mengulang sebentar saja. Kita tahu bahwa praktik-praktik kita dalam mengelola proyek konstruksi itu biasanya kita awal-awal menetapkan dulu ya apa sih yang diinginkan oleh owner ya. Biasanya terkait dengan proyek tersebut ya, kualitasnya ingin seperti apa, kemudian waktunya kapan selesai, kemudian biayanya sebesar apa gitu ya. Dan juga kemudian owner minta seseorang untuk mendesain ya kan. Nanti hasil desainnya itu kemudian selesai, kemudian kita cari biasanya kontraktornya ya kan. Nah, kontraktornya ini kemudian biasanya membagi aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan untuk bisa mencapai proyek tersebut disebut sebagai breakdown ya, di work breakdown structure. Di situ tahapan-tahapannya diperhatikan, kemudian kegiatan-kegiatannya juga, hubungannya satu dengan yang lain juga ditetapkan, durasinya ya, kemudian kita buat jadwal dengan CPM, PDM, bahkan kurva S ya, karena berhubungan dengan biaya juga. Kemudian selanjutnya setelah itu kita melaksanakan implementasi, tentunya ada yang membantu, biasanya ada tim di lapangan, ada subkon, ada supplier, dan seterusnya. Setiap minggu kita ketemu, kita cek apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, jika tidak sesuai, berapa gapnya, dan seterusnya. Nanti tentunya kalau kita identifikasi apa permasalahannya, kita perbaiki. Begitu ya, selalu setiap kita melaksanakan proyek, berulang-ulang seperti itu. Tetapi ya, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah iya itu sesuatu hal yang sudah terbaik yang kita harus lakukan dalam mengelola proyek itu? Masalahnya ya seperti gambaran ini ya, dalam film The Matrix ini ya ada suatu kejadian di mana pelaku utamanya itu merasa tidak nyaman begitu, pasti ada yang salah ini ya, karena kalau kita melaksanakan sesuatu terus hasilnya kurang pas gitu, kita menghasilkan sesuatu yang ya kurang nyaman gitu ya. Nah, perasaan inilah yang mendasari ya orang-orang saat itu tahun 1992-an, 93 itu untuk ya apa sih permasalahannya ya, kita harus cari tahu seperti apa. Nah, waktu itu dilakukanlah survei ya kepada kontraktor-kontraktor di Amerika. Tanyakan apakah praktek-praktek yang sudah dilakukan selama ini itu sudah bagus ya, sudah oke atau enggak begitu. Nah, ternyata jawabannya ya, kalau praktek-prakteknya dirasa sudah bagus gitu ya, merasakan karena ada ilmunya juga ya, bagaimana kita melaksanakan semua itu ya, seperti yang tadi tahapan demi tahapan, ada ilmunya dipelajari oleh kita semua. Tetapi ketika ditanya berapa persen perencanaan yang terlaksana, maka hasilnya adalah angka yang besar ini ya, yaitu 54%. Jadi artinya kita banyak melakukan perencanaan tapi sebenarnya tidak terlaksana. Tentunya ini yang jadi isu. Kenapa kok bisa tidak terlaksana? Ada dua kemungkinan ya, bahwa yang merencanakan atau yang direncanakan kurang akurat ya, atau yang kedua yang melaksanakannya yang tidak benar. Nah, tentunya nunjuk siapa yang jadi yang salah gitu kan ya, kebanyakannya yang nunjuk orang pelaksana ya, pelaksana itu salah, tidak mengikuti yang direncanakan gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah iya perencanaannya juga sudah terbaik, sudah yang paling benar gitu ya, mungkin juga salah gitu. Jadi kegalauan ini ya harus dicari tahu sebenarnya isunya apa sebenarnya ya. Nah, hal-hal yang dilakukan tadi ya, praktek-praktek itu menimbulkan tadi tidak sinkron antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan di lapangan. Bahkan kadang-kadang ada yang di lapangan tiba-tiba muncul ya tanpa kita antisipasi ya, seperti permainan ini ya. Jadi project manager itu seperti selalu ada kebakaran dipadamkan, ada kebakaran dipadamkan. Ada yang muncul dalam permainan ini kita ketok, ada yang muncul dalam permainan kita ketok. Tidak sesuatu hal yang kita desain, kita rencanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik ya. Itu sebenarnya jadi kegalauannya ya. Jadi seperti apa ya? Ini banyak
isu-isu ya di dalam hasil dari pelaksanaan yang sudah kita praktekkan itu jarang tepat waktu ya, biayanya juga meleset, mutunya kurang baik ya, banyak klaim ya, ada permasalahan-permasalahan di lapangan, sengketa terjadi antara pihak-pihak yang terlibat di situ, baik owner kepada kontraktor, kepada desainer, ya, kepada supplier, kepada subkon dan seterusnya ya, bahkan juga mungkin ke masyarakat. Tentunya hal-hal seperti ini tentunya membuat kepuasan terhadap proyek itu kurang. Nah, terindikasi sebenarnya dari hasil itu bahwa praktek yang selama ini kita laksanakan itu masih ada kelemahan. Ya, ini bagus sebenarnya kita menyadari bahwa sesuatu hal yang kita lakukan itu ada yang salah, itu bagus ya. Itu awal daripada perbaikan-perbaikannya. Masalahnya kadang-kadang kita nggak sadar ataupun tidak mau mengakui bahwa praktek yang kita lakukan itu salah atau ada yang salah ya. Sehingga kita tidak mau merubahnya, tidak mau melakukan suatu improvement gitu ya. Nah, disebutkan bahwa kelemahan dari praktek-praktek pengelolaan proyek yang saat ini itu adalah masih banyak kita fokus kepada kegiatan ya, dan tanpa memperhitungkan variasinya seperti apa ya terkait dengan aliran pekerjaannya, karena yang terlibat dalam proyek itu banyak sekali ya pihak-pihaknya ya, pekerja-pekerjanya juga gitu, dengan variasi keahlian ya, produktivitas sumber daya juga yang berbeda-beda. Tentunya ini juga perlu diantisipasi dan biasanya terlupakan ya. Juga tidak memberikan komitmen atau memberikan peluang untuk pihak-pihak yang terlibat itu memberikan komitmennya. Adanya lebih banyak kepada harus melakukan kegiatan tertentu tanpa melihat kapasitasnya sendiri seperti apa gitu. Jadi kalaupun ada komitmen yang diberikan oleh pihak-pihak itu karena terpaksa saja, karena istilahnya didorong atau dipush ya untuk melakukan hal tersebut ya. Apalagi kontraknya yang kita gunakan di kontrak konstruksi itu selalu transaksional sifatnya ya, seperti jual beli gitu. Padahal sebenarnya kalau kontrak itu kan harusnya seimbang ya, antara satu pihak dan pihak yang lain. Satu pihak dibantu oleh pihak yang lain ya. Jadi seperti itu. Nah, ini banyak sekali kelemahan-kelemahan daripada pengelolaan proyek yang saat ini dilakukan, sehingga ya ada keinginan untuk memperbaikinya ya. Bagaimana perbaikannya? Nah, melihat kepada industri manufaktur. Ya, angka ini dan gambar ini selalu digunakan untuk membandingkan dua jenis industri, yaitu manufaktur dan konstruksi, di mana kalau manufaktur adalah lebih bersifat massal, sedangkan konstruksi lebih bersifat unik ya, atau craft ya, menghasilkan satu produk gitu ya. Tetapi kalau manufaktur ini bisa banyak produknya dalam jumlah banyak dan juga dengan kualitas dengan standar spesifikasi ya. Nah, kita lihat di sini terbalik ya antara industri konstruksi dan industri manufaktur. Waste-nya di industri konstruksi itu besar ya dibandingkan dengan yang ada di manufaktur ya, hanya 26%. Value added-nya apalagi di manufaktur itu sangat besar sekali, sedangkan di konstruksi kecil ya. Nah, tentunya ini yang membuat kita ya memberikan semacam ide gitu ya, kenapa kita tidak mencoba mengadopsi yang ada di manufaktur. Sebenarnya dari dulu yang namanya konstruksi itu selalu mengadopsi teori-teori yang ada di manufaktur ya, dari dulu ya, sebenarnya tapi ketika mengadopsi tentunya harus diperhatikan apakah bisa semuanya itu diadopsi begitu saja ya. Tetapi kita harus belajar dari manufaktur. Kita lihat angkanya seperti ini, tapi juga tadi lihat perbedaannya antara manufaktur dan konstruksi tentunya beda. Yang satu sangat massal, yang satu sangat unik begitu ya. Nah, Taiichi Ohno ini menyampaikan di dalam lean production di manufaktur harus diidentifikasi ya yang disebut sebagai waste atau pemborosan atau muda ya dalam bahasa Jepangnya, di mana definisinya adalah
setiap kegiatan yang kita lakukan, kita gunakan sumber daya untuk melakukan itu tentunya, tetapi tidak menghasilkan value, ya, artinya tidak berguna. Ya, nanti saya akan ceritakan apa itu value ya. Misalnya kesalahan yang membutuhkan perbaikan, ya, defect, produksi suatu item yang diperlukan tidak diperlukan gitu ya. Jadi kita memproduksi tapi nggak diperlukan. Terus langkah-langkah yang kita lakukan juga terlalu banyak gitu ya. Padahal langkah-langkahnya tidak diperlukan, hanya perlu 3 langkah, ini malah melakukannya 5 langkah gitu ya. Pergerakan pekerja yang nggak membawa atau nggak melakukan apapun ya di lapangan. Terus juga menunggu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menunggu karena resource-nya nggak ada, karena peralatannya mogok dan seterusnya ya. Jadi dan juga banyak sekali yang sudah dihasilkan tapi ternyata tidak digunakan. Jadi termasuk kegagalan ya daripada produk konstruksi tersebut. Nah, hal-hal tersebut harus kita antisipasi, identifikasi dengan baik, dan inilah sebenarnya yang memberikan dampak besar kepada manufaktur karena mereka melakukan ini. Dalam sistem Toyota ya di Jepang itu ini sangat dipentingkan sekali, mengidentifikasi atau mencoba menghilangkan waste tersebut. Oke, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip berpikir ramping. Jadi balik lagi ke yang tadi, salah satunya kita belajar daripada manufaktur adalah ya kita harus coba bisa mengidentifikasi waste dan mengurangi